Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, pada bab pertama atau pada hadis pertama, ya, pengarang buku ini mencantumkan hadis niat. Hadis dari Abi Habsin Umar bin Al-Khattab. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Rasul menggunakan kalimat innama yang mengartikan bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya batasan, ya, batasan amal seseorang itu tergantung oleh niatnya, ya, di mana tidak ada sebuah amalan, ya, yang bisa diartikan tidak adalah sebuah amalan itu kecuali diiringi dengan niat. Maka setiap amal pekerjaan yang kita kerjakan itu pastilah diiringi dengan niat. Dan niat, ya, secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu atau maksud, tujuan. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah amal, maka sungguhnya dia telah memiliki niat dalam dirinya apa tujuannya untuk melakukan sebuah amalan tersebut. Dan di beberapa kitab, ya, sering diletakkan hadis ini di awal-awal sebuah kitab, pembahasan kitab menunjukkan bahwasannya niat ini sangatlah penting. Karena niatlah yang membedakan sebuah amalan itu apakah bernilai ibadah ataukah hanya sebuah adat saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu, ya, disesuaikan balasannya dengan apa yang ia niatkan. Jadi seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka niat, ya, secara bahasa tadi kita katakan adalah al-qasdu atau tujuan. Maka secara istilah atau secara istilah syar'i, ya, dikatakan oleh muallif atau pengarang buku ini mengatakan bahwasanya niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadah. Artinya dia berazam, ya, niat itu adalah azam. Berbeda dengan sebagian ulama membedakan niat dengan azam. Jadi azam itu memang keinginan kuat bahwasanya ia berusaha ingin melaksanakan niatannya tersebut, keinginannya tersebut. Itulah dinamakan azam. Adapun niat hanya sekedar keinginan saja. Ya, jadi sebagian ulama ada yang membedakan niat itu dengan azam. Namun ada juga yang mengatakan niat itulah azam. Artinya niat itu secara istilah artinya adalah azam, keinginan kuat untuk melakukan sebuah ibadah. Nah, itu secara istilah syar'i. Secara istilah syar'i, niat itu adalah keinginan kuat untuk melakukan ibadah taqarruban ilallahi ta'ala, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Di sini Rasul memberikan syarat, barang siapa yang hijrahnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya juga. Artinya jika memang niatnya, ya, melakukan hijrah, melakukan amalan itu karena Allah dan Rasulnya, maka, ya, Allah dan Rasulnya akan membalasnya, ya, membalas hijrahnya itu dengan pahala, dengan sebuah pahala
ataupun ajran atau balasan yang baik. Begitu pula barang siapa yang niatnya atau maksudnya untuk hijrah itu karena dunia ataupun karena wanita yang ingin ia nikahi, maka sekedar itu sajalah, ya, sekedar itu sajalah amalannya. Dan tentunya ketika seseorang, ya, apalagi amalan itu bernilai ibadah, ia campuri amal ibadah itu dengan niat karena ingin dunia ataupun perempuan dan sebagainya, maka tentu ia sangat merugi, tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut dari dunia dan semisalnya. Hadis ini, ya, pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang memiliki kaidah yang sangat agung di antara kaidah-kaidah Islam, yang mana hadis ini menunjukkan bahwasannya timbangan sebuah amal itu dinilai dari niatnya. Diterima atau tidaknya sebuah amalan itu dinilai dari niatnya. Jadi amalan itu diterima atau tidak dilihat dari niat pelakunya, niatnya melakukan amalan tersebut. Begitu juga pahala, banyaknya pahala dan sedikitnya pahala itu juga, ya, berdasarkan dari niat melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ketika seseorang, ya, melakukan sebuah amalan dan niatnya memang niat yang baik, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, pekerjaannya atau amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ya, jika seorang beramal niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, karena dunia dan sebagainya, maka amalannya tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan, ya, tidaklah membutuhkan syarikat baginya. Tidaklah memudaratkan Allah, ya, ketika seorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah tidak butuh, ya, tidak butuh syarikat, ya, tidak butuh pendamping dan sebagainya. Maka kita sebagai hamba Allah, ketika kita menyekutukan Allah dengan selainnya, maka sungguhnya kitalah yang merugi, yang telah menzalimi diri kita sendiri. Dan Allah tidaklah merugi ketika seorang, ya, mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW, ya, menjelaskan, ya, dengan contoh bagaimana niat itu bisa menjadi timbangan diterima atau tidaknya amalan tersebut, atau apakah amalan tersebut memiliki banyak pahala ataupun sedikit, bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, Rasul memberikan misal contoh dengan hijrah, ya. Rasul mengatakan faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, yaitu barang siapa yang hijrah, ya, dari negeri atau dari tempat kesyirikan, kekufuran, yang mana dia hijrahnya itu memang niatnya hanya ingin mencari ridha Allah, ingin mencari pahala dari Allah, dan mereka memang ingin meminta keberkahan dari hijrah tersebut, maka hijratuhu fi sabilillah, ya, maka hijrahnya itu di jalan Allah, dan Allah akan membalas hijrahnya tersebut dengan sebaik-baik balasan karena ia telah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li, barang siapa, ya, hijrahnya li dunia, karena ingin dunia, karena ingin sesuatu dari dunia, maka tidak ada baginya pahala karena ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika, ya, hijrahnya itu karena maksiat, maka ini terlebih lagi, selain tidak mendapatkan pahala, bahkan ia mendapatkan dosa dan balasan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasannya niat, ya, niat itu memiliki peran dan andil yang sangat penting dalam setiap amalan dan dalam setiap ibadah kita.
Niat itulah yang membedakan ibadah. Ya. Apakah amalan itu bernilai ibadah ataukah ataukah hanya kebiasaan semata. Ya, misalkan juga ya seseorang mandi. Ya, mandi karena ingin membersihkan diri misalnya, atau ingin supaya merasakan segar karena sudah letih bekerja, merasakan panas, jadi dia mandi ingin merasakan segar dan membersihkan diri, maka ini hanyalah sebuah ibadah. Artinya tidak bernilai ibadah. Maka ini adalah sebuah kebiasaan. Ini tidaklah bernilai ibadah di sisi Allah. Namun jika ya seseorang itu mandi untuk agar ia bisa misalnya lebih giat untuk beribadah kepada Allah, sehingga ia lebih rajin, bisa lebih fokus beribadah kepada Allah, atau misalkan dia mandi karena ingin menghilangkan janabah, hadas, ya, menghilangkan hadas besar dan sebagainya, supaya bisa beribadah kepada Allah, supaya menjadi tahir, suci, maka ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini sangatlah penting, ya, sebagaimana banyak muallif ya atau pengarang buku itu meletakkan hadis ini di awal kitab mereka, menunjukkan bahwasanya niatlah ya yang membedakan amalan itu apakah bernilai ibadah, apakah diterima atau tidak, apakah mendapatkan pahala atau tidak. Begitu juga para salafus saleh ya sangat mementingkan, sangat memperhatikan perkara niat ini. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasannya perkara yang paling sulit baginya itu adalah tajdidun niyah, memperbaiki niat. Artinya niat hati kita ini memang lemah. Syaitan itu selalu menggoda manusia, menggoda hamba Allah, sehingga perbaikan niat ini sangat penting, sangat dianjurkan kita selalu memperbaiki niat agar tidak terjerumus ke dalam niat yang salah, sehingga amalan-amalan kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasannya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Jadi amalan itu bernilai benar atau tidak, apakah amalan itu sempurna ataukah masih memiliki kekurangan, apakah amalan itu bersifat taat ataupun maksiat, maka itu semua dinilai dari niatnya. Maka barang siapa yang beramal karena riya, ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain, maka ia berdosa. Karena riya itu juga merupakan sebuah kesyirikan, ya, termasuk dari syirik asghar, syirik kecil. Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, bahwasannya akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, perkara yang paling aku takuti di antara kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Riya, yaitu riya, melakukan sebuah amalan karena ingin dilihat oleh orang lain. Adapun jika ya dia beramal, misalkan ya berjihad, ketika ada seseorang berjihad ya karena ingin membela agama Allah, menegakkan kalimatullah, niatnya hanya itu saja, karena memang ingin ya membela agama Allah, maka sungguh telah sempurnalah pahala yang ia dapat. Akan tetapi barang siapa yang berjihad karena ingin membela agama Allah, namun disertai juga dengan ghanimah, misalnya dia berjihad memang niatnya ingin menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, namun di samping itu dia juga punya niat ingin mendapatkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang, karena dalam perang jihad itu biasanya ada yang namanya ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, jika ada seseorang yang niatnya tercampur di keinginan untuk mendapatkan ghanimah, karena yang namanya ghanimah dalam jihad itu sesuatu yang memang ada. Artinya jarang tidak ada ketika jihad itu tidak ada ghanimah, karena
Yang namanya ketika jihad itu pasti setiap masing-masing kubu membawa perbekalan masing-masing. Nah, ketika ada seseorang yang berjihad, memang tujuannya ikhlas, ingin menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, namun ada keinginan dalam dirinya untuk mendapatkan ghanimah tersebut, maka dikatakan bahwasannya pahala yang didapatkan berkurang, artinya tidak sempurna. Kenapa? Karena tercampuri dengan keinginan mendapatkan ghanimah tadi. Meskipun memang pasti mereka ketika menang akan mendapatkan ghanimah. Adapun jika seseorang berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah saja, bukan karena ingin membela agama Allah, karena memang dia tahu dalam jihad itu pasti ada yang namanya ghanimah, dan dia melakukan jihad itu tujuannya hanya untuk itu saja, maka dikatakan bahwa dia berdosa. Maka dia dikatakan tidak berdosa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala seorang mujahid. Jadi boleh ketika ada seorang yang berjihad di jalan Allah, tujuannya untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang saja, tanpa ada tujuan yang lain, maka dikatakan dia tidak berdosa, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala seorang mujahid yang membela agama Allah di jalan Allah. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap amalan, apakah itu ketaatan ataupun kemaksiatan, itu dilihat dari niat, perbedaan niat ketika ia melakukan sebuah amalan. Kemudian juga bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya niat merupakan syarat asasi, syarat pokok dalam sebuah amal. Akan tetapi bukan berarti ketika kita tahu bahwasannya niat ini merupakan syarat pokok dalam sebuah amalan, kita juga dilarang untuk berlebihan dulu dalam istihdharun niyah, dalam menghadirkan niat tersebut. Tidak boleh kita terlalu berlebihan, yang mana hal tersebut bisa merusak ibadah kita. Karena niat itu pada dasarnya adalah di hati. Jadi seseorang ketika melakukan amalan, pada dasarnya dia telah berniat dalam hatinya untuk melakukan amalan tersebut. Maka tidaklah perlu diucapkan atau bahkan dilebih-lebihkan pengucapannya, atau bahkan sampai berlebihan untuk mengulangi bahkan menghadirkan niat tersebut. Ini merupakan sebuah yang namanya berlebihan, yang namanya takalluf, membebani diri sendiri, yang mana syariat tidak menganjurkan hal tersebut. Misalkan dalam sholat, melafazkan niat misalnya, padahal tidak ada anjuran dari agama kita untuk melafazkan niat dalam melakukan ibadah, kecuali memang dalam ibadah-ibadah yang khusus yang memang disyaratkan untuk mengucapkan niat. Misalkan ketika haji ataupun umroh, kita memang disyaratkan untuk mengucapkan niat tersebut, mengucapkan talbiyah dan sebagainya. Maka ini ada dalil yang menganjurkan dan memerintahkannya, maka dilakukan. Namun pada asalnya niat itu adalah di hati, cukup di hati tanpa perlu untuk mengucapkannya ataupun melafazkannya. Karena itu juga merupakan beban, artinya kita membebani diri sendiri dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Dan kita ketahui bahwasanya agama kita ini merupakan agama yang mudah, agama yang mudah, tidak membebani hambanya kecuali dengan apa yang ia sanggupi. Misalkan seseorang yang tidak hafal, misalkan niat untuk melakukan sholat, dia harus menghafal dulu lafaz tersebut sehingga tidak bisa sholat. Atau bahkan misalkan dia lupa, maka dia harus mengulangi terus sampai imam sudah ruku, dia masih sibuk untuk memperbaiki lafaz niat. Dan ini merupakan sebuah kesalahan yang tidak dianjurkan oleh syariat kita. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan bahwasannya jika seseorang beramal
ya beramal kemudian amal niatnya itu bukan karena Allah, maka terdapat beberapa pembahasan untuk amalan yang disusupi niat riya ataupun sum'ah. Maka Ibnu Rajab mengatakan terkadang misalkan ada seseorang melakukan sebuah amalan, memang niat asalnya, dasarnya dia melakukan amalan atau ibadah tersebut memang karena ingin riya, karena ingin dilihat oleh orang dan supaya dipuji oleh orang lain. Maka ini di sini dikatakan bahwasannya tidaklah mungkin, kata Ibnu Rajab, tidak mungkin ini dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin sejati tidak akan mungkin melakukan amalan atau ibadah hanya karena ingin riya. Tidak mungkin. Dan tidak diragukan lagi jika seseorang beribadah atau beramal tujuannya karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, maka tidak diragukan lagi bahwasannya amalannya tertolak. Artinya tidak diterima. Amalannya sia-sia. Tidak diterima di sisi Allah, ia hanya mendapatkan capek saja. Dan orang yang melakukan tersebut, dikatakan orang yang melakukan ibadah tersebut yang tujuannya hanya karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, dalam keadaan kedua, misalkan ada seseorang yang mana ia beribadah atau beramal itu pada asalnya dia memang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memang di awal sudah mengikhlaskan niatnya untuk beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah ibadah atau amal tersebut tiba-tiba muncul keinginan untuk riya, atau setan mewaswasi dia sehingga muncullah riya dalam amal atau ibadah tersebut. Nah, di sini bisa kita bagi ke beberapa keadaan. Yang pertama, jika dia ketika beramal itu memang awalnya ikhlas karena Allah, kemudian tiba-tiba datang riya, jika dia menolak riya tersebut, berusaha untuk menolak riya tersebut, malah tidak menikmati riya tersebut, dia berusaha untuk menolak agar supaya tidak riya, berusaha sekuat tenaga agar tidak masuk riya itu dalam ibadahnya, dalam amalnya, maka dikatakan bahwasannya amalnya tersebut insya Allah masih diterima dan tidak memberikan mudarat kepadanya. Adapun jika misalkan dia memang di awalnya karena Allah, tiba-tiba datang riya pada amalnya, kemudian dia tidak menolaknya, artinya ia bersenang-senang, berkelanjutan dalam riya tersebut, karena setan selalu mewaswasi kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ridha terhadap kita jika kita taat kepada Allah. Dia ingin menjerumuskan sebanyak-banyaknya hamba Allah ke dalam maksiat dan nerakanya Allah. Wa na'udzubillah. Maka ketika seorang beramal di awalnya karena Allah, kemudian tiba-tiba datang riya dan dia tidak berusaha untuk menolaknya, malah ia berkelanjutan lanjut ibadahnya dengan riya tersebut, bersenang-senang dengan riya tersebut, maka di sini juga dibagi keadaannya, yang mana jika amalannya tersebut dari awal sampai akhir itu bersambung, misalnya sholat itu misalnya 2 rakaat dari takbir sampai salam yang kedua sampai salam yang terakhir itu berkelanjutan. Misalnya dia sudah 1 rakaat niatnya ikhlas karena Allah, beribadah 1 rakaat niatnya karena Allah. Kemudian di rakaat kedua tiba-tiba datang was-was untuk riya, bahwasanya dia tiba-tiba ada orang yang melihat ataupun sebagainya, ia riya, ia memperbagus bacaannya, ia memperpanjang rukuk dan sujudnya dan sebagainya karena riya, maka di sini amalannya dikatakan
sia-sia. Kenapa? Karena amalan ini bersambung dari awal sampai akhirnya itu satu paket. Artinya amalannya satu paket. Namun jika tidak, maka yang pertama dikatakan diterima, adapun yang kedua yang ketika disusupi oleh riya, itulah yang tidak diterima. Misal ada seseorang bersedekah, ya bersedekah misalnya 5.000, bersedekah 5.000 kepada fakir miskin ataupun yang berhak menerimanya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya setelah ia bersedekah, ternyata ada orang yang melihatnya. Ya, ada orang yang melihatnya. Sudah selesai tadi dia lihat, oh ada orang yang melihat, ada orang yang lewat. Maka dia bersedekah lagi, lebih besar, 50.000 misalnya. Maka yang kedua ini tidaklah diterima. Kenapa? Karena sudah disusupi oleh riya. Itu pembagian ketika sebuah amalan itu disusupi oleh riya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu waspada dari yang namanya riya, sum'ah, ataupun beramal karena tujuan dunia terhadap sesuatu yang bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari yang namanya riya, sum'ah, dan segala sesuatu yang bisa merusak ibadah kita. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam.